Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik dan motorik. Saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang proses pengembangan dan pertumbuhan tubuh pada manusia. Semua makhluk hidup tanpa terkecuali pasti akan mengalami pertumbuhan, misalnya pohon yang tambah tinggi, hewan yang bertambah besar, serta tubuh manusia yang bertambah besar dan juga tinggi. Secara garis besar, pertumbuhan manusia dimulai dari masih berada di dalam kandungan ibu hingga tumbuh besar atau dewasa dan akhirnya menua. Pola pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio yang fetus di dalam uterus saat masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua, fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Jadi, pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan, sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contoh dari pertumbuhan pada manusia seperti tumbuhnya rambut pada bayi dan tumbuhnya rambut berwarna putih pada usia lansia. Sedangkan contoh dari perkembangan seperti masa pubertas, kematangan organ reproduksi, perubahan sikap perilaku, dan lain-lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan otak. Perkembangan otak yang kompleks pada tahun pertama ditunjukkan oleh perilaku bayi. Ketika bayi menerima stimulus berupa penglihatan, pendengaran, serta sentuhan, otak berkembang menginterpretasikan rangsangan. Bayi belajar dengan cara mengalami dan memanipulasi lingkungannya. Nah, pada tahap ini, bayi akan mengeksperimen atau mencoba dan kesalahan. Mereka akan menggerak-gerakkan benda, melempar benda, serta bahkan mereka memasukkan benda ke dalam mulut mereka. Pada saat masa kehamilan, usia pekan ke-8 hingga ke-15 merupakan tahap yang paling rentan terhadap pengaruh radiasi. Akibat yang timbul adalah dapat terganggu perkembangan otak janin di dalam kandungan. Kerusakan otak akibat radiasi yang terjadi pada tikus percobaan antara lain berupa perubahan bentuk jaringan otak dan retardasi otak. Dalam tumbuh kembang otak anak, perkembangan otak akan terjawab apabila orang tua memahami gizi anak. Selain orang tua harus memberikan kasih sayang yang cukup untuk anaknya, mereka juga harus memahami pertumbuhan fisik anak, gerak motorik kasar dan gerak motorik halus. Nah, untuk perkembangan otak anak ini akan sempurna dengan seiring bertambahnya usia. Di sini, keluarga adalah sebagai sekolah yang pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Tentu, harus menjadi lingkungan pertama yang menanamkan pendidikan gizi yang sempurna dalam keluarga di rumah. Di sini saya akan memberikan contoh tips belajar bersama buah cinta. Yang pertama yaitu pusatkan perhatian pada si buah cinta. Yang kedua yaitu libatkan si kecil dalam obrolan yang akrab. Yang ketiga yaitu pilih mainan yang mampu menstimulasi perkembangan otak. Yang keempat, memberikan kepercayaan pada si kecil. Yang kelima, sediakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk bermain. Dan yang terakhir yaitu ajarkan si kecil untuk gemar. Zainab adalah salah satu pemerhati pendidikan. Pendidikan anak usia dini di Nusa Tenggara Barat yang sangat peduli dengan dunia anak dan selalu memperhatikan jalannya pendidikan anak usia dini. Zainab juga mengharamkan jika ada orang tua membanding-bandingkan antara anak yang nomor 1 dengan anak yang nomor 2, di mana anak-anak ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Secara khusus, tradisional ini membuat anak menjadi dendam kepada orang tua setelah dewasa. Pasalnya, anak yang diperlukan seperti ini
di usia dini justru akan merusak pertumbuhan internal pada anak. Perkembangan motorik dan sensorik. Yang pertama, perkembangan motorik. Perkembangan fisik pada anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik baik kasar maupun halus. Sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik. Dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Perkembangan motorik sering juga disebut dengan keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, ataupun akurat. Keterampilan motorik dapat dikelompokkan menurut ukuran otot dan bagian badan yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Motorik meliputi keterampilan otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh seperti berjalan, melompat, berlari, dan berlari. Sedangkan keterampilan motorik halus meliputi otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Yang kedua, perkembangan sensorik. Pada usia 1 minggu, bayi sudah dapat mulai memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan. Bayi memberi perhatian pada hal-hal terang, gelap, berisik, basah, kering, kasar, halus, lembut, besar, kecil, panas, dingin, atau yang lainnya. Bayi juga belajar menggunakan panca inderanya dengan melakukan berbagai gerakan saat ia merasa senang, nyaman, bahagia, saat ia merasa kesal, marah, merasa tidak nyaman karena lapar, popok basah, atau mungkin karena sesuatu di bawah tubuhnya. Disinilah bayi mulai belajar berekspresi lewat mimik muka dan bahasa tubuh untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan dan ia alami.